Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan sebetulnya. Pertama, bahwasanya ungkapan demokrasi sistem kufur itu ungkapan yang harusnya dikaji secara ilmiah. Ada buku bahkan sejak 5 tahun yang lalu terbit, judulnya persis Demokrasi Sistem Kufur. Buku ini ada ISBN-nya, dijual di Shopee sampai sekarang, ya. Kemudian juga di Tokopedia, di Amazon, sampai sekarang masih dijual. Kenapa tulisan itu dipermasalahkan? Padahal yang lebih dari itu, yakni buku yang menyebarkan itu saja bisa beredar, tidak masalah. Poin kedua, bahwasanya poin dalam demokrasi sistem kufur itu ada pada sisi kedaulatannya. Kenapa dikatakan kufur? Karena dalam sistem demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat secara konsep begitu. Yang menentukan baik buruk ini berlaku atau tidak itu adalah rakyat. Hukum Allah sekalipun ketika itu tidak disetujui oleh rakyat nggak bisa berlaku. Sesuatu yang dilarang Allah ketika rakyat menginginkannya itu diterapkan, maka itu yang diterapkan. Konsep demokrasi itu begitu, ya. Sehingga kita dapati di dalam negeri yang mendakwakan dirinya sebagai negeri yang demokratis seperti Amerika, sesuatu yang jelas dilarang oleh Allah seperti homoseksual itu sah-sah saja di negeri tersebut. Termasuk di negeri ini nggak bisa dipermasalahkan. Bahkan TNI sekalipun ketika ada pejabat yang melaporkan ada 20 berkas ya, tentara yang melakukan perilaku homoseks itu sudah dia permasalahkan, tetapi dibebaskan begitu saja. Ada 20 berkas perkara yang saya dilapori itu masuk ke peradilan militer, persoalan-persoalan terkait dengan hubungan sesama jenis antara prajurit dengan prajurit. Dan diputuslah bebas oleh pengadilan militer itu. Ini sumber kemarahan Bapak Pimpinan Angkatan Darat. Kenapa? Alasannya tidak ada perangkat hukum. Hukum Allah Subhanahu wa taala jelas dalam hal itu, tetapi di dalam demokrasi itu tidak ada nilainya sama sekali ketika rakyat tidak menyetujuinya. Jadi sisi kekufurannya itu ada pada ketika hukum Allah itu diletakkan di bawah kemauan rakyat. Sisi ketiga, bahwasanya ungkapan demokrasi sistem kufur itu kalau dibandingkan dengan ungkapan pejabat misalnya mengatakan demokrasi kriminal yang ada di Indonesia ini seharusnya juga kurang lebih saja. Itu juga nggak masalah sebetulnya, karena ada penjelasannya yang dimaksud itu apa. Kalau ada yang mau jadi bupati, mesti nyewa partai. Sewanya itu antara 30 sampai 50 miliar. Ada yang mau jadi gubernur, harus nyewa partai dari 100 miliar sampai 300 miliar. Presiden tarifnya lebih gila lagi. Saya 2009 pernah ditawarin Mas Rizal, dari kriteria apapun Mas Rizal lebih unggul dibandingkan yang lain. Kita partai mau dukung, tapi kita perlu uang untuk macam-macam lah. Satu partai mintanya 300 miliar, 3 partai itu 900 miliar, nyaris 1 triliun. Itu 2009. 2000 kemarin lebih tinggi lagi. Jadi yang terjadi ini, demokrasi kriminal inilah yang merusak Indonesia.